Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali kita berjumpa pada hari ini masih dalam rangka kegiatan belajar mempelajari makna kitab Arba'in Nawawi, memahami isinya dan contoh-contohnya. Hari ini insya Allah kita akan membacakan atau mempelajari hadis yang ke-30, nanti dilanjutkan ke 31 karena hadisnya agak pendek-pendek. Mari kita mulai kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salasuna. Al-hadisu tawi iki iku hadis as-salasuna kang kaping 30. An Abi Sa'labata, dan riwayatake saking Abi Sa'labah Al-Husyainiyu kang bangsa Husyainah, Jursum ibni Nashir, ya Jursum bin Nashir radhiyallahu an Rasulillah, saking Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Rasulillah, dawuhipun, innallaha ta'ala farada faraid. Innallaha satemene Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah, farada iku wis merduake sapa Allah faraida ing pira-pira fardu. Fala tudayyi'u, mongko aja nyiak-nyiakake sira kabeh ing faraid. Ing faraid. Wa hadda lan gawe batas sapa Allah taala hududan ing pira-pira batas. Fala ta'tadu, mongko aja ngliwati batas sira kabeh ing hudud. Ing hudud. Wa harrama lan ngaramake sapa Allah asya'a ing pira-pira perkara. Fala tantahiku, mongko aja padha nglakoni sira kabeh ing asya. Wasakata lan kendel sapa Allah taala an asya'a saking pira-pira perkara. Rahmatan krana welas laku maring sira kabeh. Ghairan isyanin, ale ora lali. Fala tabahasu, mongko aja padha bahas sira kabeh anha saking asya'a. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang hasan. Rawa wis ngriwayatake hu ing hadis At-Tirmidzi, sapa Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu lan liyane Imam At-Tirmidzi. Anak-anak, mari kita coba mengetahui arti dari hadis yang ke-30 ini. Artinya kurang lebih bahwa hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'labah, yang Abi Sa'labah ini adalah warga Husyainah. Yang dimaksud Abi Sa'labah itu sama dengan Jursum, putra dari Nashir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum-hukum fardu. Maka itu kita tidak boleh menyanyiakannya. Kita tidak boleh tidak melaksanakan yang dihukumi fardu itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah juga telah memberikan beberapa batasan agar kita tidak melampauinya. Wa harrama asya fala tantahikuha, dan Allah telah menetapkan hukum haram terhadap beberapa hal, dan janganlah itu kita melanggarnya atau kita melakukannya. Wasakata an asya, tetapi ada hal-hal yang Allah tidak menetapkan hukum. Allah diam. Karena apa Allah diam? Ternyata maksudnya adalah rahmatan lakum.
Ini sebagai apa ya? Sebagai rasa kasih sayang terhadap makhluknya. Sehingga tidak boleh hal ini kita bahas-bahas, kita bincang-bincangkan. Kenapa Allah tidak menetapkan hukum ini? Kenapa? Tidak perlu. Wala tabhasu Anda. Jangan kita bahas. Penjelasannya adalah demikian anak-anak. Jadi kita sebagai orang Islam, kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuruti perintahnya. Maka kita harus sesuaikan perbuatan kita terhadap apa yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukumnya fardu, maka kita laksanakan. Apa contohnya? Misalnya salat. Salat ini fardu, sangat penting. Sangat substansi, sangat esensial. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan salat, Dia memanggil langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat ini sangat penting. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Kita di rumah, kita sehat, kita sakit, salat tidak boleh ditinggalkan. Kadang-kadang anak-anak ini yang perlu diwaspadai. Kadang-kadang ketika kita berwisata, kita senang-senang, kita lupa daratan sampai kadang-kadang ada yang meninggalkan sholat. Ini jangan sampai kita lakukan. Karena apa? Ini sudah ditetapkan hukumnya bahwa sholat itu adalah fardu. Terhadap hal-hal yang sudah dibatasi oleh Allah, tidak boleh kita langgar. Wa hadda hududan wala ta'taduha. Contohnya apa? Minum boleh, tetapi ada batasnya. Minuman yang keras jangan. Itu melampaui batas. Makan boleh, tapi sesuatu yang merusak tidak boleh. Makan daging babi haram, tidak boleh. Sabu-sabu bagaimana hukumnya anak-anak? Tidak ada Al-Qur'an itu mengatakan sabu-sabu haram, tidak ada secara langsung tidak. Tetapi kita tahu bahwa minuman keras diharamkan karena apa? Karena merusak akal. Maka kalau seseorang makan atau menelan menggunakan sabu-sabu, ganja, narkoba dan sebagainya, itu merusak akal, merusak dirinya. Maka ini juga hukumnya tidak boleh, harus dijauhi. Karena agama Islam itu melindungi akal, melindungi badan. Kemudian Allah juga mengharamkan segala hal yang memang sudah ditetapkan hukumnya haram. Untuk itu jangan sampai kita melakukan hal itu. Demikian kurang lebihnya isi dan penjelasan hadis yang ke-30. Sangat singkat. Semoga kita bisa memahami, walaupun singkat, ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita lanjutkan hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi. Utawi iki iku hadis al-hadi kang kaping 1 wasalasuna lan 30. Ini hadis yang ke-31. An Abil Abbas, diriwayatake saking Abil Abbas, Sahl bin Sa'dis Sa'idi. Ia Sahal bin Sa'dis Sa'idi. Radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abil Abbas. Dawuhipun jaa wis teka. Sapa sing teka? Rajulun sapa wong lanang tumeka ila nabiyyi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli matur sapa rajul. Mature, ya Rasulullah, do Rasulullah, dullah. Mugi nunjukake panjenengan, mugi nuduhake panjenengan ni ing ingsun. Ala amalin ing atase siji amal, ida amal tu. Kang ing dalem nalikane ngamal sapa ingsun, bu ing amal. Ahabba, jawabipun, jawab ida, ahabba, mongko seneng, mongko demen. Ni ing ingsun sapa? Allahu Allah. Wa ahabba lan demen ni ing ingsun annasu sapa manungsa. Faqala nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad bid dunya. Izhad zuhudo sira bid dunya ing dalem donya. Yen kowe iso ngono, yuhibbu mongko bakal demen ka ing sira sapa Allahu Allah. Wazat lan zuhudo sira
bima ing dalam barang, mak ing dalam barang, bima ing dalam barang, intan nasi kang ana ing dalam sandinge manungsa. Yen kowe iso ngono, yuhibbu mongko bakal demen ka ing sira sapa annasu manungsa. Hadisun hasanun. Hadisun ai hada hadisun. Hadisun utawi iki iku hadis hasanun kang hasan. Rawa wis ngriwayatake ing hadis Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah wa ghairuhu lan liyane Imam Ibnu Majah. Biasani da lawan pira-pira sanad hasanin kang bagus. Anak-anak, maknanya sudah, mari kita coba memahami kandungan ini. Hadis yang ke-31. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abil Abbas. Nama lainnya adalah Sahal, putra dari Sa'd Sa'idi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, telah datang seseorang. Seseorang ini tidak diketahui namanya karena rajulun ini sifatnya nakirah. Rajulun ini isim nakirah, umum. Tidak diketahui siapa itu. Nanti kalau ingin tahu ya dipelajari dalam syarahnya. Seseorang telah menghadap Rasul. Kemudian orang itu mengatakan, wahai Rasul, tunjukkan saya amal yang apabila saya melakukan amal itu Allah cinta, manusia cinta. Apa resepnya Rasul? Bahwa kalau saya berbuat Allah suka, manusia suka. Apa itu? Faqala izzat fid dunya. Rasul menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan izzat fid dunya. Kamu bersikaplah zuhud dalam kehidupan dunia ini. Anak-anak, zuhud, istilah zuhud ini mungkin banyak artinya, tapi di sini bisa cukup sederhana dimaknai membenci dunia. Artinya bukan kita menjauhi dunia, bukan. Karena dunia ini diciptakan sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat. Boleh kita punya harta dunia, boleh kita dilingkupi oleh harta dunia, tetapi hati kita tidak sampai bergantung kepada dunia. Kecintaan kita terhadap dunia itu tidak sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini fana. Ya. Kalau kita bisa menempatkan dunia pada tempatnya seperti itu, maka Allah suka, manusia juga suka. Karena dengan zuhud terhadap dunia, kita tidak akan iri terhadap harta benda milik orang lain. Anak-anak, ada sedikit contoh, sedikit kisah yang perlu kita dengarkan tentang sikap zuhud ini. Anak-anak, di lingkungan kita mungkin banyak kiai, banyak ulama yang kadang-kadang kehidupannya itu kaya raya, punya banyak harta benda. Kemudian ada santri yang mengkritiknya. Ya, jadi ada seorang ulama kaya raya, punya santri banyak. Salah satu santrinya mengkritik begini, itu Pak Kiai kok kaya? Katanya beliau menyuruh zuhud, dia sendiri kok hartanya banyak. Anak-anak jangan keliru. Ketika kiai itu mendengar seperti itu, kemudian kiai itu mengajak santri tersebut untuk mengajari tentang sikap zuhud. Dia diajak pergi sambil menaiki dilman atau doka, sambil diperintahkan dengan memegang gelas yang isinya air, penuh air. Ya, gelas itu penuh dengan air. Kemudian diajak berjalan. Nah, ketika sampai di tujuan, anak santri itu ditanya, anakku, apakah air yang kamu pegang, gelas yang kamu pegang itu airnya tumpah? Santri itu dengan tegas menjawab, tidak Pak Kiai, karena saya konsentrasi betul memegang gelas ini, jangan sampai airnya ini tumpah. Saya tidak memperhatikan tadi jalannya seperti apa, lingkungannya ada rumah mewah atau enggak, dan sebagainya. Saya tidak memperhatikan. Saya hanya fokus kepada air yang ada di dalam gelas itu agar tidak tumpah. Ini. Jadi kiai yang hartanya banyak belum tentu tidak zuhud. Kalau hartanya itu tidak mengurangi kekhusyukan hatinya kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu tidak namanya, itu sudah cukup namanya zuhud. Jadi hatinya tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Boleh kaya, tetapi hatinya tidak bergantung kepada harta dunia. Inilah kira-kira
cerita yang cukup bisa dijadikan teladan bahwa kalau kita siapapun pasti ingin dicintai banyak orang. Resepnya adalah kita juga dicintai orang dan dicintai Allah. Resepnya adalah bahwa kita mempunyai sifat zuhud. Kita mempunyai mempunyai sifat yang tidak mementingkan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran Allah hanya karena dunia. Kira-kira demikian maksud hadis yang ke-30. Memang berat, tetapi itu adalah resep untuk kebahagiaan kita. Jadi orang yang selamat di dunia adalah biqalbin salim, hati yang selamat. Inilah resep Islam agar kita bisa meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mempunyai sifat zuhud sebagaimana isi hadis yang ke-31. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.